Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini. Bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 1,5 jam ke depan. Syafa, selain 3 informasi tadi, kita memiliki informasi apa lagi? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi sejumlah pengemudi ojek kocar-kacir menghindari razia petugas Dinas Perhubungan di kawasan Palmerah, Jakarta Pusat. Salah seorang pengemudi ojek bahkan nyaris terjatuh setelah bersenggolan dengan truk pengangkut. Mengetahui kedatangan petugas Sudin Perhubungan, sejumlah pengemudi ojek yang sedang mangkal di Jalan Palmerah Timur Tanah Abang, Jakarta Pusat panik berhamburan. Mereka berupaya menghindari tangkapan petugas. Seorang pengemudi ojek bahkan nyaris terjatuh karena panik tancap gas. Pengemudi motor lain yang tertangkap melanggar hanya bisa pasrah disangsi motornya diangkut petugas. Bapak mau kemana? Mau ngikutin. Razia kemudian dilanjutkan hingga ke kawasan niaga Pasar Tanah Abang. Petugas mencabut pentil ban sejumlah kendaraan roda 4 yang kedapatan parkir di bahu jalan. Terkait dengan tindak lanjut dari aduan masyarakat bahwa masyarakat yang berbelanja ataupun berkunjung ke Pasar Tanah Abang itu untuk parkir itu adalah di area gedung, mereka keluar ada pengurutan liar lagi gitu. Jadi kita tindak lanjuti terhadap pengelola di situ. Nah, Razia akan terus dilakukan untuk menertibkan kawasan Palmerah dan Tanah Abang disertai ancaman sanksi tegas sehingga kemacetan dan kesemerawutan bisa terurai. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Puslap 4 Polri menemukan gas berbahaya yang bercampur air di dalam gorong-gorong Taman Royal, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dari hasil olah TKP, petugas mengambil sampel air dan udara dalam gorong-gorong untuk diuji laboratorium guna memastikan jenis gas dan konsentrasi. Olah tempat kejadian perkara digelar untuk memastikan penyebab kematian 5 warga di dalam gorong-gorong Jumat siang. Alat riger digunakan petugas untuk mendeteksi kandungan gas maupun udara dalam gorong-gorong. Belum diketahui pasti penyebab kematian, namun dari hasil sementara, petugas menemukan kandungan gas berbahaya yang bercampur dengan air di dalam gorong-gorong, namun untuk jenis gas dan besaran konsentrasi kandungan gas perlu diuji laboratorium forensik. Gas yang berbahaya. Mengenai konsentrasi dan jenis gasnya, kami akan melakukan pemeriksaan lanjut di laboratorium di Puslap 4. Sampel air dan sampel gasnya, sampel udaranya. Jenis gasnya Belum tahu, kami nanti periksa di. Pemirsa, kita menuju ke lokasi tewasnya 5 orang akibat menghirup gas beracun di gorong-gorong. Sudah ada rekan kami Rizka Dior di sana. Selamat sore Rizka, bagaimana sebenarnya kondisi gorong-gorong di sana yang telah menewaskan 5 orang warga? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Berikut di belakang saya adalah tempat kejadian perkara sebuah gorong-gorong yang telah menewaskan 5 orang korban pada hari Kamis lalu pukul 1 siang. Dan menurut pemantauan kami sejak sore hari tadi, memang untuk gorong-gorong ini sudah ditutupi oleh beton keras dan juga tebal begitu, serta ditaruhkan pot tanaman berat di atasnya. Dan tak hanya penutupan gorong-gorong, tapi area terkait ini juga sudah dipasangkan garis polisi serta tidak boleh dimasuki lebih dalam oleh warga sekitar. Dan untuk mengetahui kronologis terjadinya warga sekitar dan juga korban lainnya yang menjadi korban dari adanya gorong-gorong ini, sudah bersama saya Bapak Maulana selaku salah satu warga dan juga saksi mata yang ada di TKP saat kemarin siang. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Pak, ini saya mau bertanya Pak, pada saat kejadian ini kronologi seperti yang Bapak bisa lihat seperti apa Pak kemarin? Untuk kejadiannya saya sih dari awal nggak begitu menyaksikan ya, karena pas saya lihat itu kejadian hanya satu pekerja yang tersisa yang di dalam itu masuk, saya kurang tahu ada berapa persisnya. Dia itu mengawe-ngawe minta tolong ke warga sekitar. Pak, tolong ada teman saya di dalam. Akhirnya kan warga sekitar spontan untuk nyamperin ke lokasi. Saya kalau nggak salah ada 4 atau 5 orang gitu yang nyamperin ke lokasi tersebut. Memang posisi
Di situ dia udah ke dalam keadaan panik. Dia minta tolong, akhirnya kan dia sempat berhenti, terus minta tolong warga. Dia pun langsung minta jambatan tangan ke salah satu warga. Nah, saya melihat seperti itu, lalu dia turun. Sempat sih dia menarik salah satu korban, tapi kan karena posisi jarak lubang itu dengan darat itu agak jauh, tidak bisa untuk ke atas. Selang beberapa menit dia itu lemas, langsung terjatuh juga. Akhirnya setelah kejadian itu ada beberapa warga pun ikut panik, minta pertolongan. Salah satu yang Pak Idi Gunawan itu warga tetangga saya, dia itu sempat turun juga ngebantuin, tapi ternyata sama. Hasilnya dia nggak bisa naik lagi, udah hilang kesadaran, hilang juga, nggak bisa naik ke atas. Pak, ini apakah saat kejadian kan disebutkan ada 5 korban begitu ya, 3 diantaranya merupakan pekerja dari Telkom dan 2 diantaranya merupakan warga sekitar sini. Lantas ini apakah memang saat kejadian ketiga pekerja tersebut masuk secara berbarengan dan menjadi korban secara berbarengan atau seperti apa ini kronologisnya Pak? Sepengetahuan saya sih tidak berbarengan. Mungkin satu persatu ya, satu pekerja, terus satu lagi turun lagi, ada 2 orang, satu saksi yang masih kerja itu di atas, dia minta tolong, itu pun sisa 1, karena kan 3 pekerja, sisa 1 dia ikutan turun, akhirnya 3 orang. Setelah 3-3-nya udah kecebur, baru salah satu warga ada yang kecebur lagi gitu. Pada saat ada warga yang menolongkan ketiga korban di dalam gorong-gorong, apakah memang para korban di dalam ini memanggil atau seperti apa ini Pak? Enggak memanggil. Jadi posisi dia itu udah turun ke bawah, memegang salah satu korban, tidak bisa memanggil, jatuh ke air, kelelep dia. Enggak kelihatan mukanya, hanya kelihatan tangan, lambaian tangannya aja. Terima kasih banyak Pak Maulana, selamat melanjutkan aktivitas. Ya pemirsa, memang hingga saat ini kasus ini masih ditelusuri oleh pihak kepolisian Tangerang Kota untuk lebih lanjut, dan memang kondisinya saat ini menurut informasi yang kami dapatkan kelima korban sudah dibawa ke rumah sakit dan masih dilakukan autopsi dan juga pengecekan sampel darah. Selain itu memang kondisi gorong-gorong ini nyatanya juga pemirsa seperti yang dapat dilihat bahwa tepat berada di pinggir jalan 2 arah area Taman Cipondo, Tangerang Kota. Kembali ke Syafa. Ya, terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari Tangerang, Banten, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan anggota TNI AD di Depok, Jawa Barat. Tersangka yang memeragakan 19 adegan mengaku spontan menusuk korban dengan pisau. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan anggota TNI Angkatan Darat Sertulopo di Mapolres Depok, Jawa Barat. Tersangka berinisial I didatangkan dan memeragakan 19 adegan. Dalam rekonstruksi yang berlangsung hampir 1 jam ini, diketahui tersangka membunuh secara spontan. Tersangka menusuk Sertulopo saat Sertulopo sedang menengahi 2 pihak yang bertikai. Salah satu pihak yang bertikai adalah kerabat tersangka. Ya, jadi memang sesuai dengan fakta di BAP bahwa tersangka spontan melakukan itu karena tidak mengetahui bahwa korban adalah anggota TNI. Tersangka sudah melaksanakannya dengan 19 adegan, ya, sudah berjalan dengan lancar. Kita juga dibantu dari pihak POM untuk pengamanannya, sehingga semua pelaksanaan rekonstruksi ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Sebelumnya, jenazah Sertulopo ditemukan di lahan kosong kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat 23 September lalu. Setelah divisum, Sertulopo yang merupakan tokoh masyarakat setempat dinyatakan tewas akibat luka tusuk di bagian dada. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.